Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Kamis 25 Januari 2024 merupakan pesta bertobatnya Santo Paulus, Rasul. Bacaan dibawakan oleh Cecilia Ira, Mazmur dilantunkan oleh Rudolf Leonard, dan renungan ditulis oleh Bernadette Esther. Selamat menekuni Sabda Allah. Marilah kita semakin bersolider dengan peduli kepada sesama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami di surga, kami bersyukur atas satu lagi hari baru yang Kau anugerahkan kepada kami. Engkau masih memberi kami kesempatan untuk memperbaiki diri kami, mengubah hidup kami, agar bisa menjadi berkat bagi sesama dan seluruh alam ciptaan-Mu. Kami persembahkan hari ini dalam tuntunan Roh Kudus-Mu. Semoga dengan bimbingan Roh Kudus, kami mampu menggunakan seluruh waktu dan diri kami hari ini seturut dengan kehendak-Mu. Sebab Engkaulah Tuhan, Sang Penyelamat dunia, kini dan sepanjang masa. Amin. Bacaan dari Kisah Para Rasul, bab 22, ayat 3 sampai dengan ayat 16. Pada waktu itu, Paulus membela diri di hadapan orang-orang Yahudi. Aku adalah orang Yahudi, lahir di Tarsus di tanah Kilikia, tetapi dibesarkan di kota ini. Aku dididik dengan teliti di bawah pimpinan Gamaliel dalam hukum nenek moyang kita, sehingga aku menjadi seorang yang giat bekerja bagi Allah, sama seperti kamu semua pada waktu ini. Aku telah menganiaya pengikut-pengikut jalan Tuhan sampai mereka mati. Laki-laki dan perempuan kutangkap dan kuserahkan ke dalam penjara. Tentang hal itu, baik imam agung maupun majelis tua-tua dapat memberi kesaksian. Dari mereka, aku telah membawa surat-surat untuk saudara-saudara di Damsyik, dan aku telah pergi ke sana untuk menangkap penganut-penganut jalan Tuhan yang ada di situ dan membawa mereka ke Yerusalem untuk dihukum. Tetapi dalam perjalananku ke sana, ketika aku sudah dekat Damsyik, yaitu waktu tengah hari, tiba-tiba memancarlah dari langit cahaya yang menyilaukan mengelilingi aku. Maka rebahlah aku ke tanah, dan aku mendengar suatu suara yang berkata kepadaku, "Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku?" Jawabku, "Siapakah engkau, Tuhan?" Katanya, "Akulah Yesus, orang Nazaret yang kau aniaya itu." Mereka yang menyertai aku memang melihat cahaya itu, tetapi suara Dia yang berkata kepadaku tidak mereka dengar. Maka kataku, "Tuhan, apakah yang harus kuperbuat?" Kata Tuhan kepadaku, "Bangkitlah dan pergilah ke Damsyik. Di sana akan diberitahukan kepadamu segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu." Sebab aku tidak dapat melihat oleh karena cahaya yang menyilaukan mata itu, maka kawan-kawan seperjalananku memegang tanganku dan menuntun aku ke Damsyik. Di situ ada seorang bernama Ananias, seorang saleh yang hidup menurut hukum Taurat dan terkenal baik di antara semua orang Yahudi yang ada di situ. Ia datang berdiri di dekatku dan berkata, "Saulus, saudaraku, bukalah matamu
dan melihatlah. Dan seketika itu juga aku melihat kembali dan menatap dia. Lalu katanya, Allah nenek moyang kita telah menetapkan engkau untuk mengetahui kehendak-Nya, untuk melihat yang benar, dan untuk mendengar suara yang keluar dari mulut-Nya. Sebab engkau harus menjadi saksinya terhadap semua orang tentang apa yang kau lihat dan kau dengar. Sekarang, mengapa engkau masih ragu-ragu? Bangunlah, berilah dirimu dibaptis, dan berserulah kepada nama Tuhan, maka dosa-dosamu dihapuskan. Demikianlah sabda Tuhan. Pergilah ke seluruh dunia dan wartakanlah Injil. Pujilah Tuhan, hai segala bangsa, megahkanlah Dia, hai segala suku bangsa. Pergilah ke seluruh dunia dan wartakanlah Injil. Sebab kasih-Nya hebat atas kita, dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Pergilah ke seluruh dunia dan wartakanlah Injil. Haleluya, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Haleluya, haleluya. Inilah Injil suci menurut Markus, bab 16, ayat 15 sampai dengan ayat 18. Sekali peristiwa, Yesus yang bangkit dari antara orang mati menampakkan diri kepada ke-11 murid dan berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh." Demikianlah sabda Tuhan. Dipilih dan diutus menjadi saksi Injil. Renungan dibawakan oleh Patricia Yuwono.
Oma, opa, ibu bapak, dan rekan-rekan muda yang terkasih dalam Kristus. Saya yakin di antara Anda semua ada yang sudah melihat The Chosen, serial TV yang mengisahkan kehidupan Yesus dan para rasulnya. Film yang direncanakan dalam 7 seri itu ditulis dan disutradarai oleh Dallas Jenkins, seorang Kristen evangelis, telah diterjemahkan dalam lebih dari 50 bahasa dan sudah ditonton lebih dari 108 juta orang. Dapat ditonton secara gratis melalui aplikasi The Chosen atau aplikasi Angel Studios. The Chosen menghidupkan perikop Injil dengan cara yang sangat nyata dan menarik. Di sana dilukiskan gambaran tentang Tuhan yang dengan rendah hati turun ke dalam kesusahan dan kemenangan kondisi manusia kita yang bekerja, bercanda, berkeringat, berdarah, bepergian, dan bahkan memanjatkan doa yang melelahkan saat berbaring untuk tidur setelah hari yang menguras tenaga. Pemeran Yesus, Jonathan Romy, yang berusia 48 tahun, adalah seorang Katolik yang taat. Ia menampilkan pribadi Yesus yang lembut, hangat, dengan sense of humor tinggi, tenang, dengan tatapan mata yang dalam, mampu senyum dan tertawa gembira, bahkan menari, dan juga melontarkan olok-olok ringan. Dalam suatu wawancara dengan aletheia.org, ketika ditanya bagaimana dia bisa memainkan peran Yesus Kristus dengan begitu sukses, Rumi hanya menjawab dengan satu kata, berkah. Hanya anugerah Tuhan. Begitulah cara saya bisa berada di sini. Jonathan Romy telah terpilih untuk memerankan Yesus, menggunakan seluruh kemampuannya untuk menghidupkan Yesus, menampakkan sisi kemanusiaan Yesus yang sungguh menyentuh, yang kemudian membuat para penonton film itu merasa lebih menyayangi Yesus dan merasa terberkati. Disadari atau tidak, melalui perannya sebagai Sang Juru Selamat, Jonathan Romy telah memberitakan Injil ke seluruh dunia. Oma, opa, ibu bapak, dan rekan-rekan muda yang disayangi Tuhan. Dalam Injil Santo Markus yang kita dengar tadi, Yesus telah bangkit mengutus para murid untuk mewartakan Injil ke seluruh dunia kepada segala makhluk. Namun, tugas perutusan mewartakan Injil juga dipercayakan kepada kita semua yang telah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sebagai pengikut Kristus, kita telah memiliki hidup baru yang harus terpancar dalam sikap kita yang membawa kasih dan sukacita, sehingga kita membawa kehidupan baru, kehidupan yang penuh pengharapan bagi semua orang. Paus Fransiskus dalam Laudato Si menguraikan perwujudan konkret bagaimana Injil juga harus diwartakan kepada seluruh ciptaan. Semangat Paulus yang giat bekerja bagi Allah, serta tekadnya yang pantang menyerah ketika menghadapi berbagai kesulitan dan tantangan, menjadi panutan kita dalam pewartaan Injil. Oma, opa, ibu bapak, dan rekan-rekan muda yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita merayakan pesta bertobatnya Santo Paulus. Sejak masa mudanya, Saulus, demikian nama Yahudinya, telah tekun mempelajari dan menaati adat istiadat Yahudi dan menjadi fanatik dengan iman Yahudinya dan bekerja giat bagi Allah. Dalam Kisah Para Rasul bab 22 ayat 3.
Ia berusaha membinasakan para pengikut Yesus, karena dalam pandangannya, Yesus menyebarkan ajaran sesat yang membahayakan iman Yahudi. Saulus meyakini kematian Yesus di kayu salib menjadi bukti bahwa Yesus bukan utusan Allah. Dalam Kisah Para Rasul bab 22 ayat 6, kita mengetahui Saulus berjumpa dengan Yesus dan bangkit dalam perjalanannya ke Damsyik. Perjumpaan pribadi dengan Allah ini menjungkir balikkan keyakinannya yang salah. Si pembenci dan pembinasa jemaat Kristen itu dibalik halauannya oleh Yesus. Ia memberikan dirinya dibaptis, berseru kepada Tuhan yang mengampuni dosa-dosanya, dan menjadi Paulus, pewarta Injil yang bersemangat dan menjalankan apa yang dimandatkan Yesus dalam Injil. Paulus pergi kepada bangsa-bangsa lain untuk mewartakan kabar baik dari Allah. Dalam pewartaannya, Yesus senantiasa menyertai Paulus dalam tanda-tanda yang diperbuatnya, yaitu menyembuhkan orang lumpuh di Listra. Dalam Kisah Para Rasul bab 14 ayat 8-10. Juga mengusir roh tenung dari hamba perempuan di Filipi. Dalam Kisah Para Rasul bab 16 ayat 18. Ketika Paulus ditawan, kapal yang membawanya ke Roma terdampar di Pulau Malta. Di situ Paulus terpagut ular, tetapi ia tetap selamat. Dalam Kisah Rasul bab 28 ayat 1-6. Meski tantangan datang dan pergi, ia tidak gentar. Ia sungguh mau hidup bagi Kristus dan bagi Injil yang ia wartakan. Dalam suratnya kepada jemaat di Galatia, Paulus mengatakan, "Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku." Dalam Galatia bab 2 ayat 20. Semoga semangat Santo Paulus yang hidup untuk mengabdikan diri kepada kebenaran Injil menggerakkan kita juga untuk senantiasa membawa terang bagi dunia dan turut andil menciptakan kehidupan yang penuh kedamaian dengan menyingkirkan segala sikap yang melawan hidup seperti dendam, kebencian, dan keserakahan. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, sabdamu hari ini menyadarkan kami akan tugas perutusan yang Kau ingin kami lakukan melalui apa yang menjadi aktivitas kami sehari-hari. Mampukan kami meneladani Santo Paulus yang mengalami pertobatan mendalam, berani mengakui kebesaran Allah yang telah dialaminya, dan mengubah hidupnya sepenuhnya bagi dirimu saja. Tuntunlah kami agar kami mampu membuka hati kami, sehingga Engkau menggunakan kami untuk membawa orang lain menuju keselamatan yang Engkau janjikan. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.